Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Rafflesia. Di sini kami akan melaksanakan tugas, di mana dalam tugas kali ini kita akan mereview mengenai jurnal. Dengan beranggotakan kelompok, ada Villa Sakur Azinda dengan NIM 522, dengan saya sendiri Nandi Sunandar dengan NIM 576, dan rekan saya Ilham Muhammad Furqon dengan NIM 578, dan Marcel Andrian dengan NIM 552, dan Fitri Askia dengan NIM 535. Oke, pada artikel kali ini kita akan mereview mengenai artikel yang berjudul Research Methodology of Analysis of E-commerce User Activity Based on User Interesting Using Web User Mining, dengan link di bawah, di mana dalam artikel kali ini diampu oleh Journal of Research and Application ITB. Dengan penulis ada Sauca dan Adistia dan Indriana. Dengan nomor artikel Vol 12 nomor 1 2018. Baik, yang pertama itu ada e-commerce atau latar belakang. E-commerce merupakan lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi antara organisasi dan individu dengan berbagai manfaat seperti biaya rendah, kemudahan akses, keamanan, dan kenyamanan. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengguna e-commerce, banyak organisasi yang menerima informasi berlebihan dan berbagai tingkat. Banjir informasi ini berbanding terbalik dengan kegunaan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu acara untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna dari data yang tersedia di situs web e-commerce. Salah satu cara dengan menggunakan web mining, yaitu data mining yang diterapkan pada situs web. Nah, rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu satu, bagaimana cara menemukan minat pengguna terhadap produk yang ditawarkan di situs web e-commerce berdasarkan WUM dari data clickstream. Yang kedua, bagaimana cara mengatur minat pengguna terhadap produk yang ditawarkan di berbagai situs web e-commerce. Yang ketiga, bagaimana cara mengkelompokkan pengguna berdasarkan minat mereka terhadap produk yang ditawarkan di situs web e-commerce. Yang keempat, bagaimana cara mengklasifikasikan produk berdasarkan minat pengguna terhadap produk tersebut. Tujuan daripada penelitian ini yaitu menemukan minat pengguna terhadap produk yang ditawarkan di situs web e-commerce berdasarkan WUM dari data clickstream dan mengukur minat pengguna terhadap produk yang ditawarkan di situs web e-commerce. Yang ketiga, mengkelompokkan pengguna berdasarkan minat mereka terhadap produk yang ditawarkan di situs web e-commerce. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan produk berdasarkan minat pengguna terhadap produk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengenai metode penelitian yang digunakan dari penelitian ini yaitu pertama ada data collection. Data collection merupakan pengumpulan atau pengelompokan data yang diambil oleh para peneliti. Lalu kedua ada pre-processing. Pre-processing di sini berguna untuk membersihkan data custom log table dan identifikasi halaman pengguna yang diakses berdasarkan kategorinya. Lalu selanjutnya ada extract user activity. Extract user activity ini bertujuan untuk menampilkan atau mengekstraksi data terkait pengguna halaman terhadap user. Lalu proses selanjutnya terdapat peak interest estimation, yaitu untuk mengukur minat pengguna terhadap halaman. Lalu setelahnya ada data labeling dan pattern discovery. Data labeling sendiri dalam garis besar penelitian ini dibagi menjadi 4, terdiri dari tidak tertarik dan tertarik dalam komponen komputer dan gadget. Lalu pada pattern discovery-nya merupakan perlakuan uji coba untuk mencari metode yang cocok terhadap dataset
dengan mencoba menggunakan klasifikasi SMO serta mencoba menggunakan pengelompokan clustering untuk mengetahui pola dari data tersebut. Lalu tahapan selanjutnya ada pattern analysis, yaitu melakukan analisis terhadap data hasil uji coba yang telah diperoleh dari pemrosesan sebelumnya. Lalu slide selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi pertama, pengumpulan data dan pemrosesan. Data log dilakukan pada tanggal 16 September 2014 hingga 16 November 2014. Data website e-commerce komputermurahjogja.com. Total diperoleh terdapat 637.890 baris data log. Data log diperoleh dengan mencatat aktivitas pengunjung. Data log yang diambil adalah ID pengunjung, ID sesi pengarah, halaman yang diakses, peristiwa penggunaan, tanggal, waktu, alamat IP pengunjung, dan agen pengguna. Proses pre-processing tahap pertama melakukan pembersihan data yang tidak perlu terdapat dalam CLT atau custom log table. Tahap kedua mengidentifikasi halaman untuk mengetahui halaman mana saja yang diakses oleh pengunjung kategori komputer dan gadget. Tahapan ketiga menentukan ukuran halaman setiap halaman dengan menggunakan alat online, yaitu toolspingdom.com. Tahapan keempat mengidentifikasi session ID untuk menentukan IP klien setiap pengguna. Dan tahapan kelima yang terakhir menghitung waktu penelusuran dan menentukan frekuensi kunjungan pengunjung pada setiap halaman dalam kategori yang telah ditentukan. Lalu slide selanjutnya. Jadi di sini terdapat salah satu contoh studi kasus, yaitu pengukuran minat pengguna berdasarkan estimasi minat halaman. Hasil data estimasi halaman pada gadget di sini diambil dari salah satu user, yaitu pada user 103.22.201.232. Slide sebelumnya, Mas. Lagi. Nah, di situ terdapat beberapa atribut table, yaitu ada page, ada interest, ada RL, ada VT, dan FRI. Jadi page-nya terdapat Axio, Lenovo, Sony, Nokia, Oppo, Acer, dan Samsung. Lalu interest di sini merupakan ketertarikan dari user terhadap page yang dikunjunginya. Lalu selanjutnya ada RL. RL merupakan akses waktu pengunjung terhadap page tersebut. Lalu ada VT. VT yaitu merupakan waktu kunjungan pertama dan terakhir. Lalu ada FRE atau frekuensi kunjungan. Jadi setelah itu akan dikelompokkan berdasarkan tingkat interest. Jadi di sini salah satu user memiliki interest paling tinggi pada page Axio, lalu yang kedua Lenovo, yang ketiga Sony, dan selanjutnya Nokia, Oppo, Acer, dan Samsung. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ilham. Oke, saya melanjutkan tahap 3, melakukan pelabelan data dan penentuan pola. Jadi, dilakukan pengelompokan berdasarkan dengan make this distributed clustering sebagai penyedia label kelas pada sejumlah data tersebut. Hasil dari proses pengelompokan pada kategori komputer banyak 116 halaman diberikan label tidak tertarik dan 159 data diberikan label tertarik. Pada kategori gadget 66 halaman diberikan label tidak tertarik dan 89 data diberikan label tidak tertarik. Selanjutnya yaitu dengan menentukan pola. Bisa dilihat dari subkategori dan sukses rate ya. Jadi subkategori ini
merupakan hasil dari klasifikasi algoritma SMO atau Square Minimal Optimization untuk mengoptimasikan masalah dengan menggunakan sebagian data dalam satu waktu. Jadi yang ditampilkan di sini merupakan garis besar atau range representasi yang paling tinggi pada setiap kategori komputer atau gadgets. Setelah itu ada merupakan hasil dari conversion metric. Kita ambil contoh pada all-in-one PC pada subkategori perkiraan kelas benar untuk ketertarikan dan hasil dari prediksi untuk tertarik yaitu 8 pada kelas benar untuk tertarik pada prediksi kelas tidak tertarik yaitu 4 dan sebagainya. Next. Yang terakhir yaitu menganalisis pola. Pada analisis pola ini, beberapa produk yang diminati pengunjung pada kategori komputer dan gadget terlihat brand Acer, Asus, Lenovo, dan Asus yaitu yang paling laris diminati pengunjung pada beberapa parameter seperti frekuensi kunjungan, lama waktu yang dihabiskan pengunjung saat mengakses suatu halaman atau RR, dan jangka waktu antara kunjungan pertama dengan kunjungan terakhir saat pengunjungan atau PT. Frekuensi kunjungan yang dilakukan pengunjung dan durasi waktu yang dihabiskan pengunjung dalam interaksi dan website merupakan indikator yang sangat berpengaruh dalam menentukan produk yang diminati. Next. Kesimpulan. Jadi pada penelitian ini dia itu melakukan pengusulan sebuah metode untuk menentukan bahwa minat pengunjung terhadap produk yang ditawarkan pada situs e-commerce berdasarkan web use meaning dari data clickstream. Data clickstream adalah data yang merekam aktivitas pengunjung situs web dalam bentuk data log akses web dari sudut pandang bisnis. Data clickstream dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang peminat pengunjung dalam menentukan pengunjung untuk dilakukan penelitian berdasarkan pendekatan fee, produk, interest, dan evaluation yang dikombinasikan dengan teknik clustering dan klasifikasi. Pada hasil eksperimen penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini mampu membantu dalam menganalisis sebuah perilaku pengunjung untuk memiliki minat terhadap produk e-commerce dengan mengidentifikasi produk-produk yang menarik perhatian pengunjung. Presentasi dari kami lebih kurangnya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.